Saudara, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama. Saudara, kalau kita melihat di dalam Torah, saudara akan perhatikan di dalam beberapa ayat itu cukup jelas ya, bahwa Torah ini meregulasi protection of the weak. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23, kita juga baru bahas ini ya, saudara, ini di dalam pertemuan yang lalu. Di situ weightier matters of the law, hal-hal yang terpenting di dalam Taurat yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu ada justice atau righteousness. Kaitan Torah dengan justice atau dengan righteousness, saya pikir ini jelas sekali ya. Lalu yang kedua itu adalah mercy. Mercy ini yang dimaksud dengan protection of the weak ya. Karena mercy itu terutama adalah berkaitan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Dan yang ketiga itu bicara tentang cultic life ya, faithfulness, iman atau kesetiaan. Nah ini khususnya berbicara tentang kehidupan beribadah di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal ini ya, saya, righteousness, mercy, faith atau faithfulness. Kita bisa membaca dari kitab Keluaran ya, saya, kitab Keluaran ini kan Torah ya, saudara membaca pasal 23, kita membaca ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Jadi, sudah bisa melihat dengan jelas ya, ini Torah ini meregulasi, ya, selain ada keadilan di situ ya, tapi juga ini ya, protection of the weak, perlindungan terhadap orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang lemah ini ya biasanya helpless, dia nggak ada pendukung, nggak tahu kemana mereka masih pergi kecuali kepada Tuhan ya. Jadi kalau saudara membaca ini ya, Keluaran 23 ayat 6, di situ sudah bisa melihat ini keadilan ya, dan khususnya perlindungan terhadap orang lemah. Saudara membaca misalnya dalam ayat 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini kan bicara tentang kejujuran, keadilan, orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ya, bicara tentang keadilan, righteousness, justice. Ayat 8, suap jangan kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jelas ya, bicara keadilan, righteousness, justice. Lalu kemudian ayat 9, orang asing jangan kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Protection of the weak kan saya di dalam hal ini ya. Nah, diingatkan bahkan dengan masa lampau daripada Bani Israel. Bahkan ayat 10 saya, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya, meninggalkannya begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Menarik ya, saya. Ini ayat 11 ini sangat ekologis kalau saudara perhatikan. Protection-nya jelas di sini yang utama yaitu adalah memang orang miskin itu ya, manusia. Tapi kalau saudara membaca dalam bagian ini juga ada binatang hutan. Binatang hutan pun juga diprotect di hati mengenai ini ya, tahun ke-7 ini kan ya. Supaya binatang hutan itu bisa makan ya, dan tentu saja tanah itu sendiri ya, tanah itu sendiri juga supaya boleh mengalami sabat. Jadi baik manusia ya, binatang, ciptaan yang lebih rendah, tanah itu sendiri itu juga di dalam ada di dalam proteksi Tuhan. Nah, ini protection of the weak ini sudah salah satu tema penting kalau sudah membaca di dalam Taurat. Nah, kita seringkali waktu kita bicara Taurat ya, kita terutama mungkin karena terpengaruh ini ya, Martin Luther gitu, law versus gospel dan sebagainya. Ada dasarnya juga sih di dalam teologi Paulus, seperti saudara tahu ya. Tapi seringkali kita mainnya di dalam bagian ini terus ya. Pembicaraan tentang law itu dianggap sebagai sesuatu yang pokoknya hanya menyadarkan manusia berdosa. Kita nggak mungkin bisa mampu untuk melakukan law itu dan hanya bisa menerima Injil sebagai beggar gitu ya. Ya betul sih, saya betul. Ini kan perspektif yang kita kenal ya, kita orang Injili, kita mengenal perspektif seperti ini. Tapi kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, sebetulnya law itu juga regulate tentang perlunya mercy, dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, bukan dikatakan oleh teolog siapa gitu ya. Tapi Tuhan Yesus yang mengatakan yang terpenting, the weightier matters of the law itu adalah righteousness, keadilan, lalu mercy ya. Mercy berarti bisa tentang proteksi. Proteksi siapa sih? Proteksi orang miskin dan orang lemah terutama. Dan bahkan di sini saudara baca
binatang hutan dan tanah pun itu juga diproteksi oleh Tuhan ya. Dan jadi saudara melihat di sini ya, gambaran ini sudah sejak dari Pentateuch ya, Torah, saudara melihat ada peringatan, ada undangan dari Tuhan untuk juga melayani, ya memperhatikan secara lebih khusus di dalam hal ini ya, orang lemah dan orang miskin. Nah, saudara, waktu kita membaca bagian ini ya, saya nggak tahu respon saudara dengan judul ini apa gitu, karena sekarang kan ini memang rada rumit ya, saya apa ini landscape ya gitu. Orang bicara hal seperti ini tadi dituduh lah ini teologi kiri gitu ya, ini apa? Ini teologi yang sudah dipengaruhi oleh apalah Marxisme dan sebagainya gitu. Alkitab sih for sure bukan Marxisme, so ya. Nanti mungkin kita bisa ini ya, ada bagian yang kita bisa membedakan dalam hal apa gitu. Alkitab bukan Marxisme. Dan waktu kita membicarakan tentang Tuhan yang proteksi orang lemah, dan ini ada Marx, nggak ada Marx, dia pernah lahir, nggak ada urusannya. So. Karena di dalam Torah sudah bicara hal seperti ini. Gitu. Kalau saudara bilang ayat-ayat ini adalah ayat Marxisme, jadi saudara mau keluarin ayat seperti ini atau bagaimana gitu? Atau ini semuanya harus ditafsir rohani gitu? Jangan lupa ya, saya nanti kita mungkin akan bahas bagian ini juga. Ada perbedaan dan perspektif Matius ya, berbagilah mereka yang miskin in spirit ya, miskin rohani, dengan perspektif Lukas. Berbahagialah kamu yang miskin ya, nggak ada spiritualisasi so, di dalam Lukas. Nanti kita akan coba masuk di dalam bagian ini. Poin saya adalah kita nggak bisa menafsir bagian ini di dalam pengertian, maksudnya begini, saya waktu dikatakan pada tahun ke-7 harus engkau membiarkan meninggal begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Terus saudara tafsir, ya ini maksudnya yang miskin di hadapan Allah, maksudnya yang poor in spirit. Ya nggak cocok lah saudara kalau saudara tafsir seperti itu. Ini bicara orang miskin, miskin dalam pengertian literal kok ini. Lebih apa ya, lebih sederhana dan juga lebih benar ini dibaca sebagai miskin literal, masa dipakai miskin rohani. Di dalam bagian ini tafsiran, maksudnya dispiritualisasi gitu. Ini nggak bicara tentang spiritualisasi of poverty, bukan saya, tapi bicara tentang memang orang-orang miskin di dalam pengertiannya, miskin secara ekonomi. Tapi sudah melihat di sini sudah dalam Torah itu ada regulation protection of the weak ya. Lalu ini dari Torah ya, kita sekarang masuk ke bagian Hebrew Bible, Perjanjian Lama ya, writings. Ini bagian writings, ya, bagian Ketuvim. Saudara membaca di dalam Mazmur 72 khususnya, Mazmur 72. Nah, kenapa kita mulai Perjanjian Lama, saya? Karena kita mau mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya simply melanjutkan tradisi yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Ini bukan Yesus yang adalah penolong orang lemah dan miskin. Ini bukan sesuatu yang let's say apa ya, novum, nggak pernah ada sebelumnya, tapi simply melanjutkan apa yang memang sudah diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Baik di dalam Torah, di dalam Ketuvim, di dalam Nevi'im ya. Tapi kita membaca Mazmur 72 ya, kita membaca 72 ayat yang ke-4 di sana ya. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. 12 masih di dalam pasal atau nomor 72, kita membaca ayat 12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Saya mengambil dari sini sebetulnya judulnya. Tuhan itu penyayang orang lemah dan orang miskin. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ya, ayat-ayat ini adalah penghiburan saya bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang miskin, karena Tuhan itu menyayangi mereka. Jadi apa yang disebut dengan kebenaran di sini, kebenaran, keadilan, justice, righteousness, kalau sudah membaca dalam konteks pasal 72 dari Mazmur, yaitu seperti dikatakan di sini ya, defend the cause of the poor, ini membela hak daripada, atau apa ya terjemahan bahasa Indonesia di sini pakainya, memberi keadilan ya, memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas, defend the cause of the poor. Kemudian membebaskan orang-orang yang needy, has pity, berbelas kasihan on the weak. Again, ini pembicaraan tentang mercy ya. Jadi bukan hanya Torah, tapi sudah membaca di dalam ini ya, Ketuvim, di dalam writing seperti di dalam Mazmur itu ada
ayat-ayat seperti ini, dan bukan cuma ayat-ayat di sini tapi di dalam bagian yang lain juga gitu. Amsal Amsal tadi Mazmur, sekarang kita membaca Amsal ya. Ini hari ini kita banyak baca Alkitab ya. Amsal 14 kita membaca ayat yang ke-31. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Wah, ini ayat yang luar biasa ya, sudah bahkan dikatakan di sini ada kaitan tidak terpisahkan dengan sikap yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin itu dengan memuliakan Tuhan. Sekali lagi ya, ini ayatnya sebetulnya nggak perlu penjelasan lagi, sudah sangat jelas ya. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Ngapa ya saudara? Ya, jawabannya sederhana, karena Tuhan pun punya sifat seperti ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin. Ya, tadi ya, mercy, protection of the weak. Ini dikaitkan dengan ibadah ya. Yang berbelas kasihan kepada orang miskin itu adalah orang yang memuliakan Tuhan. Saudara jangan bilang kita memuliakan Tuhan, tapi kita nggak ada belas kasihan terhadap orang yang miskin, orang yang susah. Kalau menurut Amsal itu adalah dusta, itu kebohongan. Nah ini bukan, again, nggak ada urusan ini sesuai dengan Marxis. Ini adalah Amsal. Amsal 14 ayat ke-31. Nah sekarang kita masuk ke ini ya, Nevi'im, kitab nabi-nabi ya, Yeskiel, Yeremia. Sebetulnya kita juga bisa membaca kitab nabi kecil ya, itu kitab nabi kecil seperti Mika, seperti Amos, itu kan banyak bicara tentang sosial kritik ya di dalam hal ini ya. Tapi kita konsentrasi hari ini kepada kitab nabi besar ya. Kita membaca di dalam Yeskiel. Kita membaca di dalam Yeskiel, saya membaca pasal yang ke-16, pasal ke-16 ayat yang ke-49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan ada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Saudara perhatikan ya, kritik daripada Nabi Yeskiel di sini. Apa persoalan daripada Sodom? Tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Padahal mereka ada resources yang cukup, dikatakan di sini, makanan itu berlimpah-limpah, kesenangan hidup ada padanya. Tetapi Sodom tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya, kita tahu ya cerita tentang Sodom di dalam hal ini. Yeremia 22, ini kitab yang lain, Yeremia 22, kita membaca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Saya baca dari 15 ya. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi raja yang benar itu melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang-orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Sekali lagi ya, ini sangat dekat dengan tadi yang ada di dalam Amsal ya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin itu memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan siapa yang mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil, itu namanya mengenal Tuhan. Ya, apa artinya saya? Ya, mengenal Tuhan ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang sengsara dan orang miskin. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, tapi kita enggak mengadili perkara orang miskin dengan adil, ya itu orang yang tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Dia adalah orang yang tidak mengenal Allah, karena Allah bukan seperti itu. Sederhana sekali sudah penjelasannya. Kalau kita mengenal Tuhan, ya kita mengenal sifatnya, kita mengenal karya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, itu namanya orang yang mengenal Tuhan. Dan bukan cuma itu, dia berbagian di dalam karya Tuhan itu juga, dia terlibat di dalamnya. Itu adalah orang yang mengenal Tuhan, seperti dikatakan di sini. Nah, Tuhan sendiri berbelas kasihan kepada orang sengsara dan orang miskin dan mengadili perkara mereka
dengan adil. Jadi seperti Amsal di sini mengaitkan protection of the weak, mengaitkan belas kasihan kepada orang miskin dengan ibadah, memuliakan Tuhan. Di sini Yeremia mengaitkan mengadili perkara orang miskin dengan adil dengan mengenal Tuhan. Yesaya ini adalah ya untuk kita hari ini adalah kitab yang terakhir yang kita baca dari Perjanjian Lama ya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2, ayat yang terkenal itu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, ini bicara tentang Mesias ya berarti ya. Bicara tentang, kalau di dalam bahasa Greka ya, Kristos, Mesias ya, Kristos yang diurapi, Kristus. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi saudara melihat di sini ya, ini Mesias itu diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara ya. Jadi, seperti saudara tahu ayat ini muncul kembali di dalam Injil Lukas ya. Itu Tuhan Yesus menggenapi ayat yang dicatat di dalam Yesaya 61. Jadi sekali lagi saudara lihat di sini tema berbelas kasihan kepada orang lemah dan orang miskin ya. Ini kalau saudara baca dari perspektif biblical teologi, bukan cuma baru ada di dalam Perjanjian Baru, apalagi dikatakan baru ada sejak Marxisme ya. Sudah pasti ini sangat ngawur kalimat itu. Ini sudah di dalam Perjanjian Lama kita melihat gambaran seperti ini ya, dipenuhi entah itu di dalam Torah, entah itu di dalam writings ya, kitab-kitab bijaksana, entah itu di dalam kitab nabi-nabi ya, semuanya agree di dalam hal ini ya. Sehingga waktu sudah membaca di dalam Perjanjian Baru ya, Yesus Kristus atau penulis-penulis Perjanjian Baru ya, penulis-penulis Injil mengangkat tema ini kembali, ada kontinuitas di sini. Kita melihat misalnya ya, itu Lukas waktu mencatat tentang Magnificat ya, ini sudah melihat itu ada history of salvation, continuity dalam history of salvation ya. The so-called reversal motif ini ya, motif penjungkir balikan. Kalau kita membaca misalnya ini ya, Lukas ini kan, atau kita bicara Magnificat, nyanyian pujian Maria, itu kan sudah sangat dekat dengan kelahiran Yesus ya. Jadi ini ya, nyanyian ini bisa kita mengerti sebagai nyanyian yang profetik juga, nyanyian yang profetik. Saya mau membaca bersama saudara ini ya, pasal 1 ayat yang ke 52 misalnya, 52 dan 53 ya. Ini again motif penjungkir balikan ya. The great reversal. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Ya, saudara melihat kan ya, ini kerajaan Allah itu apa? Penjungkir balikan ini. Saudara, kalau kita bilang kita hidup di dalam kerajaan Allah, tapi kita nggak berbagian di dalam penjungkir balikan motif gitu ya. Yang dihargai oleh dunia, ya tetap kita hargai juga gitu. Apa yang dipandang mulia oleh dunia, ya kita pandang mulia juga. Saya pikir orang itu nggak mengerti kerajaan Allah. Jangan-jangan memang belum lahir baru. Karena apa sih? Ya karena memang nggak bisa melihat realita kerajaan Allah, dia nggak tertarik melihat realita kerajaan Allah gitu. Nggak bisa akses di dalam hal ini ya. Tapi saudara perhatikan ya, apa yang dilihat oleh Lukas, apa yang dilihat oleh Maria di sini ya, yang dilihat ada dalam ayat 52 ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Kerajaan Allah itu unlike ya, tidak seperti ya kerajaan dunia. Di kerajaan dunia itu yang diturunkan adalah orang-orang yang rendah, ya sudah rendah diturunkan saja gitu. Atau kalau perlu diopres, ditindas dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang berkuasa di takhta itu harus ditinggi-tinggikan. Nah, itu yang ada di dalam dunia kita. Yang ada di dalam dunia kita adalah meninggi-tinggikan orang yang berkuasa dan merendahkan orang yang rendah, ya direndahkan saja sekalian gitu. Tapi Magnificat saudara perhatikan ya, apa yang dikatakan di sini. Ini ada kritik sosial sebetulnya di dalam nyanyian ini. 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Orang yang kaya disuruh pergi dengan tangan yang hampa. Tetapi
orang yang lapar ya, ini orang yang miskin ya pasti ya, karena kalau miskin ya dia lapar. Kontraskan ya, orang kaya versus orang lapar atau orang miskin. Nah, kepada orang lapar itu dilimpahkan segala yang baik. Ya, bukan kebetulan sih waktu kita membaca di dalam Lukas ini ya. Kita membaca sabda bahagia, maksudnya pasal 6 ya. Saudara akan membaca di situ pasal 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Blessed are you who are poor ya. Yesus nggak orisinil lah sebenarnya mengatakan kalimat ini ya. Ini bukan pertama kali terus kemudian penjungkir balikan pertama kali, sebelumnya nggak pernah ada, dan semua orang ya, dia berdiri di dalam tradisi yang sudah sangat panjang. Sebelum Lukas pasal 6 sudah ada Magnificat ya, sudah ada Maria yang mengatakan ini. Sebelum Maria, sebelum Lukas sudah ada kitab nabi-nabi ya, ini Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Sebelum itu sudah ada kitab-kitab bijaksana, sudah ada Mazmur, sudah ada Amsal. Sebelum itu sudah ada Torah ya, yang meregulasi tentang ini semuanya. Jadi saudara melihat di sini ya kesinambungan ini. Kalau kita nggak mau mengenal bagian ini ya dengan alasan ini teologi terlalu kiri lah, saya kan kanan orangnya, saya konservatif, saya kanan gitu ya. Bagian ini terlalu dekat dengan social gospel dan sebagainya. Saya pikir bagaimana saudara mempertanggungjawabkan pembacaan saudara terhadap ayat-ayat ini, atau ini semuanya kita spiritualisasi. By the way, memang Matius indeed ya, tadi seperti kita sudah katakan, dia melakukan spiritualisasi waktu di sini bilang poor in spirit gitu ya. Ini bicara tentang seperti ini ini prinsip yang mirip sekali dengan yang kita sudah bahas kemarin. Maksudnya waktu kemarin kita bahaskan somehow ada kaitan dengan orang yang merasa dirinya sehat dengan self righteousness ya, dengan self reliance, orang yang nggak merasa butuh ya, karena dia sehat kok, karena dia nggak sakit kok gitu ya. Dan itu ada kaitannya, saya nggak mau ulangi lagi pembahasan ini ya. Nah di sini juga kita bisa bicara hal yang sama, maksudnya again pakai perspektif daripada Matius gitu ya. Orang yang kaya itu bisa sulit ya untuk di dalam hal ini untuk mengenal Tuhan ya. Lukas misalnya mengatakan dia di dalam kekayaan kamu telah mendapatkan penghiburanmu gitu kan, misalnya di dalam ayat yang ke-24 pasal 6 ini. Jadi Matius waktu menggunakan istilah ini ya, Pak, spiritualisasi itu juga sangat betul, sangat ada tempatnya. Berbahagialah mereka yang poor in spirit, karena mereka yang merasa dirinya itu kaya, maksudnya dalam pengertian righteous, dan nggak memerlukan God's mercy, ya sudah, mereka nggak bisa mengerti sabda bahagia yang lain. Even di dalam sabda bahagia yang versi Matius pun, saudara juga akan mendapati, ya meskipun ini bukan penekanan seperti ada pada Lukas, tapi sudah tetap mendapati ada reversal motif di situ ya. Kalau sudah baca di dalam sabda bahagia yang ada di dalam Matius, itu ada reversal motif di dalamnya. Gitu. Jadi whereas Matius di situ menggunakan ini ya, spiritualisasi gitu, poor in spirit atau miskin di hadapan Allah. Tapi kalau sudah baca di dalam Lukas ya, nggak ada bagian ini ya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, ya. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Memang ada perbedaan yang lain lagi, yaitu apa? Kalau di dalam Lukas di sini ini, ini di address pembicaraannya itu I and thou gitu ya. Yesus bicara kepada murid-muridnya, berbahagialah hai kamu yang miskin. Sementara kalau Matius kan itu kan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi ini bicara tentang sebutan tuh orang ketiga gitu kan ya. Di sini adalah orang kedua. Nah ini berarti Yesus di dalam konteksnya dia bicara kepada murid-muridnya ya, murid-muridnya ini itu murid-murid yang miskin. Tetapi meskipun mereka miskin, mereka disebut berbahagia karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Kamulah yang empunya kerajaan Allah. Maksudnya apa saudara? Ini kerajaan Allah itu bukan diakses dengan cara dunia seperti di dalam kerajaan dunia gitu ya, yaitu orang-orang yang powerful itu tadi, orang yang kuat, orang-orang yang uangnya banyak dan sebagainya. Tapi di sini diberikan kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, ya, yaitu murid-murid Yesus ya di dalam hal ini. Nah, sama seperti waktu kita membicarakan tentang kesehatan gitu ya. Orang itu males apalagi di dalam saat sekarang ini. Kalau saudara mengaku sakit, semua orang langsung lihat saudara dulu gitu. Sakit apa? Ini loh. Saya mulai kehilangan penciuman, dia lebih lihat lagi gitu. Wah ini tanda-tanda gitu, terus mulai pelan-pelan mundur satu persatu gitu ya.
Ini saatnya kalau saudara mau mengerti apa artinya sakit dan tidak berbahagia itu ya. Di dalam dunia orang sakit langsung dijauhi, sudahlah kamu jangan datang lagi ke saya, kita nggak mau ketemuan lagi lah, at least dalam 2 minggu ini ya. Itu sakit tuh saya mendengar kalimat seperti itu ya, karena ya makanya banyak orang sekarang itu apa ya merahasiakan kalau sakit gitu ya, karena sakit jadi mengalami pengalaman judgmental, dihakimi seperti ini ya, sangat tidak mengenakan itu. Dulu kita nggak terlalu ada persoalan seperti itu ya sebelum ada pandemi, tapi dengan ada pandemi ini lalu terus kemudian kita somehow dengan mengaku sakit atau anggota keluarga kita sakit, sudah kalau bisa diam-diam nggak usah ngomong orang lain, karena orang mendadak bisa sangat judgmental waktu kita sakit gitu ya dalam hal ini. Nah ini memang saat yang khusus gitu ya. Sama saya di dalam hal ini ya, kalau kita melihat ada kaitan dengan sakit ya, penolakan, makanya dunia ini berlomba-lomba mengatakan saya sehat, saya bersih, ya, saya nggak kena virus dan sebagainya gitu ya. Di dalam hal ini gitu ya, sama juga saya di dalam hal ini kita membaca ya orang yang miskin ya sudahlah nggak dipandang, dihindari, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang kaya, nah ini yang dirayakan di dalam dunia. Tapi saudara melihat di sini Yesus Kristus mengatakan berbahagialah ya, diberkatilah hai kamu yang miskin, kamulah yang punya kerajaan Allah. Saudara perhatikan ya saya, ini apa, to be fair sih nggak ada jaminan di dalam ini ya, di dalam apa itu, di dalam Injil, termasuk Injil Lukas ya. Ini bukan berarti mengatakan pokoknya semua orang ya yang poor ya ini adalah akan diselamatkan semuanya gitu, akan mempunyai kerajaan Allah. Nah, kalau saudara nggak bisa membaca seperti itu, sama seperti kita juga nggak bisa mengatakan menurut Lukas pokoknya semua orang kaya ke neraka aja gitu ya. Kita membaca ada Sakius yang diselamatkan. Gitu. Tapi saudara perhatikan tanda ya daripada orang yang diselamatkan seperti Sakius dan tanda orang yang tidak diselamatkan seperti di dalam perikop sebelumnya, beberapa perikop sebelumnya, the rich ruler ya, ini apa? Pemimpin yang kaya itu ya. Bedanya apa sih? Bedanya adalah pemimpin yang kaya itu menolak untuk mendistribusikan kekayaannya kepada orang miskin. Sakius membagi apa yang ada padanya itu kepada orang-orang miskin. Ini penting sekali ya, saudara, menurut Lukas ini. Saudara perhatikan tanda keselamatan yang ada pada Sakius ya. Dia tidak terikat oleh kekayaan. Dia tidak meletakkan penghiburannya di dalam kekayaan. Ya. Ini orang yang, kalau kita kembali lagi kepada perjanjian lama, inilah saya orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu menyayangi orang miskin dan orang sengsara. Ya. Mengapa ya saya di sini dikatakan, oh seperti kayak agak diskriminasi seolah-olah gitu ya. Ya sebagian orang kalau kita khotbah-khotbah seperti ini dianggap sudah waduh ini sudah terlalu kiri nih, khotbahnya mulai ke kiri nih, mulai apa masuk partai kiri gitu dan sebagainya dan seterusnya gitu. Mengapa ya saya ini ada tuduhan-tuduhan seperti ini, padahal waktu kita baca di dalam Alkitab kita dipenuhi dengan prinsip seperti ini gitu, regardless ya mau ada politik kiri atau nggak ada politik kiri itu nggak ada urusannya. Maksudnya bacalah Alkitab saudara gitu, Alkitab saudara dan saya, apa yang dikatakan di sini gitu. Mengapa di sini Lukas nggak memberikan spiritualisasi seperti Matius misalnya, dan bahwa kita nggak benar, kita nggak do justice ya sudah di dalam biblical theology. Kalau kita membaca Lukas ini berdasarkan perspektif Matius, maksudnya karena Matius mengatakan poor in spirit, maka maksudnya Lukas di sini pasti juga poor in spirit gitu. Saudara, kalau sudah tafsir urusan kaya dan miskin semuanya dalam pengertian spiritualisasi seperti ini, maka waktu Sakius mengatakan setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Oh, itu maksudnya diberikan kepada orang yang miskin rohani. Orang yang miskin rohani ya berarti ya saudara teruskan sendirilah ya kekacauan exegesis ya. Berarti Sakius ya nggak harus memberikan berkat material, dia bisa memberikan dukungan moral, doa, pelukan dan sebagainya. Karena apa, ini orang-orang miskin rohani. Kacau balau saya penafsirannya itu. Kalau saudara baca orang-orang miskin di dalam Lukas itu dimengerti di dalam pengertian itu poor in spirit maksudnya. Mengapa? Karena Matius mengatakan poor in spirit, maka semua Injil yang lain harus dibaca poor in spirit. Salah saya eksegese itu gitu. Yang menarik adalah Lukas di sini bicara tentang orang miskin tanpa harus ada spiritualisasi. Blessed are you who are poor. Murid-murid Kristus itu adalah orang-orang yang miskin. Di sini kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-20 ya. Kamu berbahagialah hai kamu yang miskin.
kamu berbahagia. Dan 24 bahkan mengatakan, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ada beberapa hal ya, saya seperti yang kita sudah pernah bahas di sini ya. Penghiburan itu bukan pada kekayaan harusnya, tapi ada pada Tuhan. Sulit ya, saya orang belajar kalimat ini. Kalau sudah sakit parah, tahu uang sudah nggak bisa menyelamatkan, baru dia belajar. Tapi terlambat sekali, sudah terlambat sekali. Bodoh sekali ya orang yang berpikir uang itu bisa menyelesaikan segala persoalan gitu kan. Nggak bisa uang menyelesaikan segala persoalan gitu ya. Aduh, orang tolol luar biasa berpikir seperti ini. Harap kita nggak usah mengalami malapetaka bagaimana ya untuk mengerti kalimat bahwa memang kekayaan itu bukan tempatnya penghiburan. Penghiburan itu bukan ada pada kekayaan. Tapi kita juga bisa menyoroti dari angle yang berbeda ya di sini dengan menekankan kata telah. Gitu. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Mestinya belum. Penghiburan itu nanti, penghiburan itu eschatological. Selama di dalam dunia ya, dunia ini berusaha seperti kayak menyediakan penghiburan-penghiburan, consolation, false comfort ya. Akhirnya cuma jadi semacam ya penghiburan juga, penghiburan dalam pengertian entertainment akhirnya gitu ya. Bisa sih melalui kekayaan gitu, tapi bukan true comfort, tapi ya cuma entertainment doang di dalam hal ini. Berapa banyak sih orang yang di dalam kehidupan ini melarikan diri kepada dunia entertainment, termasuk juga melalui kekayaan. Mereka tidak mengerti penghiburan yang sejati. Jadi mereka memaksa untuk mendapat penghiburan itu di sini dan sekarang, seperti kayak kita itu sudah ada di dalam paradise saja gitu ya, padahal belum. Jadi dua hal sih. Penghiburan bukan ada pada kekayaan, tapi ada pada Tuhan. Dan saudara perhatikan ya, selama kita berada dalam dunia, kita belum sepenuhnya ya memperoleh penghiburan kita. Kitab Wahyu itu mengatakan ya, nanti itu di sorga, kita waktu bertemu dengan Tuhan, gak ada lagi ratap tangis, air mata, ya, duka cita, kedukaan, dan sebagainya. Itu akan dihentikan. Nah, disitulah saya kita mengalami memperoleh penghiburan dengan sempurna. Tapi selama kita berada di dalam dunia, kita ini sebetulnya posisinya dalam posisi orang miskin. Kalau kita bilang di dalam dunia, enggak, saya di dalam dunia ini sudah mau mendapatkan penghiburan, ya kita celaka seperti orang kaya ini. Kita apa ya ini menipu diri gitu. Kita menyangkali fakta, orang memang di dalam dunia ini kita belum mengalami penghiburan secara penuh, tapi kita memaksa untuk mendapatkan penghiburan establishment, settlement gitu ya, sampai enggak ada lagi duka cita, enggak ada lagi persoalan itu idealisasi, kehidupan ideal yang enggak akan pernah terjadi ya di dalam hal ini gitu, karena kita menipu diri sendiri. Dan orang-orang kaya itu menipu diri seperti ini, karena mereka pikir di dalam kekayaan mereka telah memperoleh penghiburan mereka. Maka di sini dikatakan Lukas, celakalah kamu. Kita teruskan deh. Tadi kita mengatakan ini ya, Tuhan itu adalah penyayang, ya, penyayang orang miskin dan orang yang lemah, orang yang sengsara dan sebagainya. Dan saudara membaca masih di dalam Injil Lukas, di dalam pasal yang ke-14 ya. Ini membicarakan tentang undangan ya, saudara perhatikan undangan pesta. Ya. Kita baca Lukas 14 ayat 21 ya. Saudara baca ayat-ayat sebelumnya ya. Kita karena waktunya terbatas kita membaca mulai dari ayat 21. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melakukan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Undangannya adalah bagi orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh ya. Ini
undangan perjamuan besar ya. Undangan perjamuan dalam kerajaan Allah, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-15 ya. Siapa yang di-invite saya? Siapa yang diundang? Adalah ini orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Again, typically ini ya, Lukas, great reversal ya, reversal motif ya, dijungkir balikkan gitu. Tapi apa sih keindahan daripada inviting the poor gitu ya? Yang indah di dalam saudara mengundang orang-orang miskin itu adalah mereka nggak bisa mengundang saudara kembali. Waktu saudara menolong orang miskin ya, kita itu sudah siap bahwa orang ini nggak akan balas budi. Gitu. Nggak balas budi juga nggak apa-apa, saya tetap bisa menolong mereka, menolong dengan tulus. Saya bukan mengatakan waktu kita berbaik hati kepada orang kaya nggak mungkin tulus ya. Ya kita perlu latihan lah saya untuk ini betul-betul tulus gitu ya. Tapi sudah tahu ya di dalam kehidupan yang rusak ini ya, kalau kita nggak menjaga hati kita ya, kita memberkati orang kaya ya, itu bisa nggak bersih ya, bisa nggak bersih. Banyak orang itu mendekati orang kaya bukan karena betul-betul mau bersahabat, bukan mau menjadi sahabat, tapi karena mau dapat sesuatu daripada orang kaya itu gitu. Nah ini orang yang motivasinya nggak beres di dalam kehidupannya. Maka saudara waktu di dalam kehidupan ya, saudara berurusan, saudara menyayangi ya, seperti Tuhan yang menyayangi orang sengsara, orang miskin ya, di sini orang lumpuh, orang cacat dan sebagainya. Mereka nggak pernah bisa balas saudara. Gitu. Jadi waktu saudara menyayangi mereka, ini cinta atau kasih ya, kasih sayang yang tulus gitu. Karena saudara sudah siap, saudara sudah tahu bahwa orang ini nggak pernah bisa membalas saudara. Gitu. Kita perlu di dalam kehidupan kita ya, ini sebetulnya orang-orang miskin itu sangat berguna di dalam kehidupan saudara dan saya gitu. Orang-orang miskin itu ya berguna sekali di dalam pengertian pembentukan ini gitu. Kalau kita mengabaikan mereka ya, nanti kita jadi orang-orang yang waktu pelayanannya bias, pelayanannya ada banyak bias gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa betul-betul bersih di dalam pelayanan kita gitu. Sambil kita melayani, sambil mengharapkan ada baliannya apa, ada timbal baliknya apa begitu ya. Ya nggak harus selalu materi sih memang ya, perhaps acknowledgement atau apa. Kita tahu apa ini memang bisa balik lagi gitu ya, memang bisa balik lagi. Tapi orang-orang yang disebut di sini ya, setelah kita layani ya mereka bersukacita, dan sukacita kita itu adalah bukan sukacita karena gimana kita diingat pernah melayani mereka, bukan. Sukacita kita yaitu kita bisa melihat sukacitanya mereka. Gitu. Itulah sukacita kita. Gitu. Melayani orang-orang yang kekurangan, ya, melayani orang-orang yang in need di dalam kebutuhan. Saya kutip ini ya, saya satu tulisan paper daripada Hans Falbein, ya, judulnya Jesus and the Poor. Dia bilang kalimat seperti ini. Ini yang tadi kita bilang ya. Maksudnya kita, despite penekanan ini, kita perlu membedakan bahwa ajaran ini tetap bukan Marxisme ya, bukan gitu. Saya kutip dari Falbein, dia bilang seperti ini. Poverty in the material and social sense of the word is neither a hindrance nor a condition for salvation. The Bible contains no promise that all poor and suffering people will be saved at last. Poverty is a distress to be helped, a human need that should not be made innocent by a false comfort or the promise of, tanda kutip, a pie in the sky. Poverty is never idealized. It challenges us to relieve it and work for justice. Therefore, the church cannot remain passive or neutral when fellow men suffer from poverty. Ya, ini dari The Gospel of the Gospel Coalition ya, TGC. Jadi ini jelas bukan dari website Marxis, bukan lah. Ini Hans Falbein, dia menulis artikelnya ini di website dari Gospel Coalition ya, saudara bisa search Jesus and the Poor. Jadi ya ini cukup padat yang dikatakan di sini ya. Ya saya terjemahan bebas saya. Jadi kita melihat di sini kemiskinan itu kalau di dalam Alkitab dia bukan halangan, sudah pasti bukan halangan untuk keselamatan, tapi juga bukan kondisi untuk keselamatan ya. Maksudnya nggak ada di Alkitab itu dikatakan bahwa semua orang miskin, semua orang yang menderita gitu ya, itu
bagaimana akan diselamatkan semuanya gitu tanpa terkecuali. Kalau sudah membaca Yesus itu di kolam Bethesda ya, dia menyembuhkan satu orang di antara sekian banyak orang. Kalau mau bicara penderitaan, ya banyak orang menderita di sana. Nah ini bedanya sih. Bedanya humanisme ya. Perhaps bedanya juga dengan Marxisme gitu. Kita nggak bertanggung jawab terhadap semua penderitaan atau kemiskinan di seluruh dunia. Sih. Tapi apa yang menjadi bagian kita, gitu. Seperti kehidupan Kristus. Tapi saudara jangan suka pakai istilah bagian kita terus kita abuse istilah ini ya. Sebetulnya ada orang miskinnya bagian kita gitu, kita bilang ini bukan bagian kita, ini bukan porsinya saya, padahal sebenarnya porsinya kita. Nah itu kita nggak jujur namanya di hadapan Tuhan ya. Saudara melihat di sini ya, di dalam Alkitab itu nggak semua orang lumpuh itu sudah disembuhkan, nggak semua orang sakit disembuhkan, tidak. Gitu. Again, di kolam Bethesda, coba saudara baca cerita itu ya. Yesus cuma menyembuhkan satu orang kan di sana. Ya. Padahal kita tahu orang di situ berlomba-lomba. Kenapa Yesus nggak sembuhkan semuanya gitu? Nah ini pertanyaan yang ya untuk orang humanis akan menganggap Yesus jadi kurang humanis di sini. Yesus kok kurang ada belas kasihan gitu ya. Tapi jangan lupa Tuhan tuh berbelas kasihan kepada siapa yang kepadanya dia mau berbelas kasihan. Tuhan nggak under pressure ya bertanggung jawab atas penderitaan seluruh dunia ini, tidak tidak. Ini konsep yang salah ya tentang Tuhan gitu. Karena bukan Tuhan juga gitu yang menghancurkan manusia sampai akhirnya menderita, itu adalah ulah manusia sendiri gitu. Jadi jangan bicara tentang ketidakbaikan Tuhan di sini gitu ya. Ini by the way logika yang aneh sekali ya saudara. Kalau saudara ngebut-ngebutan, saudara jatuh terus kemudian tangan saudara patah dan sebagainya, terus saudara mulai menyalahkan dokter-dokter gitu. Ini aneh sekali saudara logika seperti ini gitu. Apa urusannya dengan dokter-dokter gitu? Dokter bisa saja menyembuhkan kamu, memang betul gitu ya. Tapi kan kita harusnya introspeksi, kenapa ngebut-ngebut itu tadi gitu? Kok jadi malah dokter yang dilempar kesalahan? Nah kita balik lagi ya saya ke sini ya. Indeed kalau kita nggak hati-hati ya, sebetulnya bukan cuma kekayaan ya, tapi kemiskinan tuh bisa bikin orang jadi ini loh saya entitled, self-righteous, sombong ya. Kemiskinan. Maka ini bedanya ya perspektif Alkitab kalau sudah melihat. Falben mengatakan bahwa kemiskinan ini adalah satu distress ini adalah satu tekanan yang kita ini harus menolong ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak bisa terlalu gampang bicara tentang ini spiritualisasi gitu ya daripada kemiskinan, apalagi terus kemudian diidealisasi gitu ya. Makin miskin makin baik gitu dan sebagainya. Dan semua orang kaya pasti selalu salah. Nah ini kayaknya benar-benar bisa jadi Marxis ya kalau di sini. Kita nggak boleh mengidealisasi kemiskinan dan juga mengutuki kekayaan ansih gitu. Nah ini sekali lagi bedanya ya. Alkitab bukan mengutuki kekayaan ansih. Nggak ada itu gitu. Tapi orang yang mencintai kekayaan dan meletakkan penghiburannya pada kekayaan. Nah ini yang yang ada kalimat celakalah kamu gitu ya. Nggak ada di dalam Alkitab mengatakan kekayaan itu pada dasarnya di dalam dirinya sendiri adalah satu curse gitu. Nggak ada prinsip itu di dalam Alkitab gitu. Jadi kita jangan mengembangkan teologi yang nggak ada di dalam Alkitab gitu. Karena Alkitab nggak pernah membicarakan ini. Jadi kita nggak mengidealisasi poverty atau kemiskinan, tapi juga bukan menyetan-nyetankan kekayaan gitu. Ini bicara tentang sikap hati manusia itu. Terhadap kekayaan itu seperti apa? Coba saudara perhatikan ya ini sekali lagi ya cerita daripada Sakius itu ya. Dia orang yang kaya. Ya, saudara lihat di dalam kehidupan. Apakah dia terus kemudian dikuasai oleh kekayaan atau tidak? Bagaimana Yesus mengubah dia di dalam hal ini? Jadi kita nggak bisa mengidealisasi kemiskinan terus dengan mengatakan ya kan bagus orang miskin supaya dia lebih reseptif toh terhadap kerajaan Allah gitu. Ini sambil ngomong kalimat seperti ini sambil lepas tangan supaya gereja nggak usah ngurusin orang miskin gitu. Tapi ini sekali lagi ya bukan yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita nggak bisa menghibur orang-orang miskin, istilah Falbein di sini ya, dengan a pie in the sky gitu maksudnya, transcendental pie. Ya ini barat banget sih ya. Kita kalau konteks Indonesia kita nggak pakai pie lah ya, kita pakai rendang atau apa ya. Saudara nggak bisa menghibur orang miskin dengan rendang sorgawi atau apa gitu ya. Nggak bisa ini, atau kalau di dalam istilahnya di dalam Perjanjian Baru kita nggak bisa bilang
hai saudaraku ya, sejahtera bagimu gitu ya, dan ya kita nggak kasih selimut kepada dia, kita nggak menolong dia gitu ya, dan bye-bye gitu ya, Tuhan memberkati engkau gitu. Kita melihat di sini tanggung jawab gereja, ya, tanggung jawab saudara dan saya, khususnya again ya, di dalam saat seperti ini ya, belajar peka gitu. Adalah porsi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita sendiri ini adalah orang-orang miskin yang mendapat belas kasihan Tuhan. Kita sendiri adalah orang-orang yang gak mendapatkan penghiburan kita di dalam kekayaan dan perlu belas kasihan Tuhan gitu. Maka orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan seharusnya belajar berbelas kasihan juga kepada yang lain. Beberapa poin terakhir, saya ingin menutup ini renungan hari ini. Yesus mengatakan di dalam Markus 14 ya, orang-orang miskin selalu ada padamu. Nah ini saya pikir kita juga mesti singgung ya perspektif ini. Orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak selalu ada padamu. Ya, ini kalimat dikatakan, kita baca ya bagian ini ya. Ini apa? Markus 14 ada paralelnya di dalam Matius ya. Menarik saya kalau sudah membandingkan ini ya. Ini catatan cerita ini, kalimat ini ya. Ada di dalam Matius, Markus, dan Yohanes. Di dalam Lukas bagian ini nggak ada, nggak ada paralel kalimat yang seperti ini. Saya percaya salah satunya karena Lukas ya memang punya satu profil tertentu waktu dia bicara tentang kemiskinan ya, ada problem di dalam jemaatnya. Maka bagian ini kalau sudah membaca ya, kita membacanya di dalam perspektif Markus atau Matius atau Yohanes. Kita membaca ayat yang ke ini 7 ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya. Yesus di sini merelativisasi ya, merelativisasi orang miskin. Ini bagian yang kita perlu bicarakan. Ini termasuk menurut saya salah satu yang membedakan ya dengan ya paham Marxisme gitu. Gak selalu prioritas ya di dalam bagian ini. Oh ini menyakitkan Kak, ya silakan kalau menyakitkan, tapi ini Alkitab kok. Lagi pula orang yang seringkali mengatakan untuk orang miskin itu sebetulnya banyak munafikan. Sekali lagi orang bicara untuk orang miskin. Kehidupannya mereka ya cuma sebatas retorika saja. Gitu. Betulkah di dalam kehidupan mereka betul-betul menolong orang miskin? Ya, ini kalau saudara membaca di dalam perspektif Markus, di situ dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini gitu ya. Nah, kalau saudara baca di dalam perspektif Yohanes, di situ dikatakan Yudas yang mengatakan kalimat itu bukan karena dia mengasihi orang miskin. Jadi hati-hati dengan retorika social justice lah apa ya. Cuma berhenti di retorika doang. Kekristenan bukan retorika saja, bukan. Kekristenan bukan retorika actually gitu. Kekristenan itu adalah bicara tentang tindakan yang konkret. Kalau cuma tentang ngomong doang ya semua orang bisa ngomong gitu. Apapun kalimat-kalimat apa gitu. Tapi betul nggak di dalam kehidupan kita betul-betul menghidupi hal ini yang lebih penting daripada kita jadi keyboard warrior ya. Jadi apa ini pejuang di atas tuts ini komputer kita gitu. Good. Di dalam bagian ini kalau sudah membaca Markus pasal yang ke-14 ya, ada saat-saat di mana saudara dan saya di sini ya melihat kairos ya, ada kairos, ada waktu khusus mempersembahkan apa yang kita miliki itu bagi Tuhan ya. Nggak selalu dikontraskan dengan orang miskin. Again, itu Yesus sendiri kan yang mengundang rich ruler itu untuk menjual segala yang ada padanya, membagikan kepada orang-orang miskin. Yang mengatakan itu Yesus. Jadi Yesus pasti bukan sedang merasa saingan dengan orang-orang miskin, sudah pasti nggak ada sikap hati yang seperti itu. Tetapi di sini saudara melihat ya, ada kairos khusus gitu. Orang-orang miskin itu selalu ada padamu. Maksudnya apa? Gak ada kairos ya, orang miskin itu dari dulu kapanpun akan selalu ada. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Bila mana kamu menghendakinya ini sebetulnya satu koreksi ya. Betul nggak sih kamu ini ngomong tadi gitu ya. Untuk apa pemborosan ini gitu. Ini kan dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ini sebetulnya juga kritik terhadap orang yang mengatakan kalimat ini. Orang miskin selalu ada padamu kok.
kamu dapat menolong mereka. Kapan saja kamu menolong mereka. Waktu, yaitu ketika kamu menghendakinya, dalam kurung, kamu menghendakinya nggak sih sebetulnya gitu? Atau kamu cuma ngomong doang gitu? Ya, jadi Yesus mengatakan orang miskin, menolong orang miskin, itu nggak ada kairos, itu selalu, setiap hari, setiap jam itu selalu ada kesempatannya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ya, nah inilah saudara melihat di sini ya, menolong orang miskin bersama dengan Kristus, di dalam Kristus ya, ada bedanya gitu. Dengan menolong orang miskin di dalam paham ideologi tadi ya, humanisme sekuler yang harus ada Kristus dan sebagainya. Tapi pakai ayat Alkitab dan sebagainya. Tapi intinya bukan tentang Kristus dan bagian ini gitu. Di dalam hal itu ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Markus, sudah melihat di sini ada relativisasinya ya. Orang miskin, betul orang miskin ya. Tapi orang miskin tetap bukan Kristus. Saudara yang waras bisa membedakan orang miskin itu bukan Kristus itu. Sesuai dengan apa yang kita baca di dalam bagian ini. Terakhir saya mengambil daripada Efesus, again hari ini kita banyak sekali baca ayat-ayat Alkitab ya. Nah, hari ini hal ini nggak bicara khusus tentang orang miskin ya, tapi di sini bicara tentang orang yang mencuri gitu ya, orang yang mencuri. Tapi orang mencuri ya, kenapa dia mencuri? Mungkin juga bisa karena dia kekurangan dalam hal ini. Tapi saudara membaca dalam Efesus, ini ayat terakhir yang kita baca, orang yang mencuri, Efesus 4 ayat 28. Jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, saudara, kita jangan membiasakan diri terus menempatkan diri di dalam bermentalitas orang miskin ya, terus miskin, saya kasihan, saya perlu ditolong ya, saya harus mendapat diakonia, seumur hidup harus diakonia terus untuk saya dan sebagainya. Saudara nggak dipanggil jadi orang-orang Kristen yang seperti itu, saudara. Kita nggak dipanggil untuk menjadi pencuri-pencuri di dalam hal ini ya. Tuhan tahu kapan di dalam saat kita betul-betul membutuhkan dan kita mesti rendah hati untuk menerima pertolongan daripada orang lain. Itu ada saatnya. Tapi ada saat juga di mana kita harus bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dia jangan mencuri, jangan terus mengharapkan pertolongan orang lain, tapi bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik. Apa sih? Supaya dia bisa kaya, supaya dia bisa bangga dengan hasil pekerjaannya sendiri. Bukan itu sih katanya Efesus. Efesus mengatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan atau orang yang miskin. Orang yang miskin itu ditolong Tuhan, disayangi oleh Tuhan ya, supaya dia belajar ya. Setelah dia ditolong, dia menyayangi orang miskin yang lain. Saudara dan saya nggak dipanggil untuk menjadi miskin dan terus disayangi terus, mentalitas disayangi terus gitu ya. Ini gak bertumbuh ya orang Kristen seperti ini. Saudara dan saya dipanggil ya, bagaimana dengan sadar memang kita ini selalu miskin dalam pengertian kita selalu perlu belas kasihan Tuhan. Tapi kita nggak berhenti di sini ya. Kita mengenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan, kita menyayangi orang miskin, kita menyayangi orang yang kekurangan yang lain. Nah, ini betul-betul adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan bukan cuma mengenal Tuhan sebagai penyayang orang yang miskin, orang yang lemah, tapi dia mengenal Tuhan di dalam pengertian dia juga seperti Tuhan ya, menjadi penyayang orang miskin dan orang yang lemah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.